Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi laut, hiduplah seorang wanita muda bernama Indah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Indah sudah siap dengan gerobak es krim tua miliknya. Dengan wajah yang selalu tersenyum meski tanpa suara, ia membawa gerobak itu keliling kota, menjajakan es krim untuk anak-anak dan orang dewasa yang membutuhkan sedikit kebahagiaan di tengah kesibukan hidup mereka. Tidak banyak orang yang tahu tentang masa lalu Indah, tetapi apa yang mereka lihat adalah seorang wanita sederhana yang selalu ceria, meskipun ada hal yang jauh lebih dalam yang ia sembunyikan. Indah lahir dalam sebuah keluarga yang sangat miskin. Ia dilahirkan di sebuah desa yang terisolasi dari dunia luar. Ayahnya adalah seorang nelayan, sementara ibunya seorang wanita rumah tangga yang setia. Tetapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika Indah berusia 5 tahun, sebuah kecelakaan laut merenggut nyawa sang ayah. Sejak saat itu, hidup mereka berubah total. Ibunya yang tak mampu lagi menafkahi mereka, jatuh sakit, dan Indah harus belajar mandiri sejak usia yang sangat muda. Pada suatu malam yang gelap, Indah yang masih kecil itu duduk di tepi pantai, menangis tanpa suara. Ia telah kehilangan segalanya. Ibunya yang lemah tidak dapat lagi berbicara, dan meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Indah tidak pernah merasa kesepian. Selalu ada suara ombak yang menenangkan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara, karena suatu hari ibunya juga meninggal akibat penyakit yang tak tertangani. Sejak saat itu, Indah kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Beberapa orang percaya bahwa kesedihan yang mendalam telah merenggut suara hatinya. Indah tumbuh besar dengan kekurangan, tetapi ia memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Dengan bantuan orang-orang yang peduli, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai penjual es krim di pasar kecil dekat rumahnya. Walaupun hidupnya penuh dengan tantangan, ia selalu membawa senyum yang tulus kepada siapapun yang ia temui. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, hatinya berjuang dengan kesedihan yang dalam, yang kadang membuatnya merasa sangat kesepian. Setiap hari, Indah menghabiskan waktu berjam-jam di pasar, dengan gerobak es krim kecil yang selalu dihiasi warna-warni ceria. Di matanya, dunia ini penuh dengan warna, meskipun suaranya telah hilang. Ia belajar berkomunikasi dengan tatapan mata dan bahasa tubuh, yang selalu membuat orang merasa nyaman. Anak-anak sering datang menghampirinya, meminta es krim dengan senyum ceria, sementara orang dewasa terkadang berhenti untuk berbicara dengan Indah, meskipun ia tidak pernah membalas dengan kata-kata. Suatu hari, seorang pria muda bernama Arif datang ke pasar. Arif baru saja pindah ke kota itu untuk memulai hidup baru setelah kehilangan pekerjaan di kota besar. Ia merasa kecewa dengan keadaan hidupnya yang tidak sesuai harapan, tetapi ketika ia melihat Indah, ada sesuatu yang menarik hatinya. Ia melihat wanita itu duduk di depan gerobak es krimnya, dengan senyum yang selalu menenangkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun tidak pernah berbicara, wajah Indah menunjukkan kehangatan yang luar biasa. Arif merasa ada ikatan yang kuat, meskipun ia tidak tahu mengapa. Arif memutuskan untuk membeli es krim dari Indah, berharap bisa sedikit melupakan kesedihannya. Dengan tatapan penuh perhatian, Indah melayani Arif tanpa kata-kata, namun senyumnya tetap menyiratkan rasa kebaikan yang tulus. Arif merasa sangat dihargai, meskipun hanya dengan sebuah senyuman. Saat ia menikmati es krim yang dibelinya, Arif merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Indah, sesuatu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih dekat. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Arif datang ke pasar, ia selalu membeli es krim dari Indah. Walaupun tidak pernah berbicara, keduanya seperti saling memahami. Arif merasa bahwa di balik mata Indah yang berbinar, ada sebuah dunia yang ingin ia pahami lebih dalam. Ia mulai mencari tahu tentang Indah, bertanya kepada para pedagang lain di pasar, namun tak banyak yang bisa memberitahunya. Semua orang tahu Indah sebagai wanita penjual es krim yang penyendiri dan tidak pernah berbicara, tetapi tak ada yang tahu cerita di balik kebisuannya. Indah merasa terkejut ketika Arif kembali datang ke gerobaknya untuk yang kesekian kali. Ia tidak tahu apa yang membuat pria itu tertarik padanya,
Tetapi ada sesuatu dalam tatapan Arif yang membuat hatinya merasa hangat. Mungkin, ia mulai merasakan bahwa di dunia yang luas ini, ada seseorang yang peduli padanya, meskipun ia tak pernah bisa mengucapkan kata-kata. Tetapi, rasa takut akan masa lalu dan kesedihannya menghalangi hatinya untuk sepenuhnya membuka diri. Ia merasa bahwa untuk mencintai, ia harus terlebih dahulu memaafkan dirinya sendiri. Namun, Arif tidak menyerah. Setiap kali ia datang ke pasar, ia semakin penasaran dengan Indah. Ia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman wanita itu. Mungkin, itu adalah kekuatan dari seorang wanita yang telah kehilangan begitu banyak, tetapi tetap berusaha untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ia mulai merasa bahwa meskipun Indah tidak bisa berbicara, ia memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang dengan cara yang sangat istimewa. Arif merasa hatinya semakin terpaut pada Indah. Ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan wanita itu, meskipun ia tidak tahu apakah Indah akan pernah membuka hatinya padanya. Namun, ia merasa bahwa ia harus berusaha lebih keras lagi untuk menunjukkan pada Indah bahwa ia peduli dan tidak akan meninggalkannya, terlepas dari segala keterbatasan yang ada. Begitu banyak hal yang belum ia ketahui tentang Indah, namun satu hal yang pasti, ia ingin terus berada di sampingnya, memberikan kebahagiaan dan cinta yang tulus. Indah, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keheningan hidupnya yang penuh dengan kesendirian, Arif hadir dengan penuh kasih sayang yang tak terucapkan. Meskipun ia tak bisa berbicara, ia merasa bahwa hatinya mulai berbicara melalui perasaan yang ia rasakan saat berdekatan dengan Arif. Namun, ia takut akan rasa sakit yang mungkin datang, dan hatinya masih tertutup rapat. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Indah tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, Arif merasa semakin dekat dengan wanita itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali ia datang untuk membeli es krim dari Indah, hatinya terasa lebih tenang, lebih bahagia. Senyum Indah, meskipun tanpa kata-kata, mampu menghapus semua kekhawatirannya. Setiap tatapan mata mereka seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang tak bisa terucap. Arif mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang Indah, bagaimana ia selalu menjaga kebersihan gerobaknya, bagaimana ia dengan sabar melayani anak-anak yang datang untuk membeli es krim, dan bagaimana senyumnya selalu memberi rasa damai bagi siapa saja yang melihatnya. Ia sadar bahwa meskipun Indah tidak berbicara, ia menyampaikan banyak perasaan melalui bahasa tubuhnya. Ada ketulusan dalam setiap gerakan tangan, dalam cara ia menata es krim di cone, dalam cara ia memberikan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Arif memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia datang ke pasar dengan sebuah niat yang kuat. Setelah membeli es krim dari Indah, ia duduk di dekatnya dan mulai berbicara. Meskipun ia tahu Indah tidak bisa membalas kata-katanya, ia merasa perlu untuk mengungkapkan sesuatu yang selama ini mengganggunya. Dengan lembut, Arif berkata, "Indah, saya tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali saya melihatmu, saya merasa ada kedamaian yang datang begitu saja. Aku merasa seperti ada ikatan yang kuat di antara kita, meskipun kita tidak pernah berbicara." Indah terkejut mendengar suara Arif. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara langsung padanya tentang perasaan yang ia sendiri rasakan. Meskipun tak ada kata yang keluar dari mulutnya, Indah bisa merasakan ketulusan dari setiap kata yang Arif ucapkan. Ia menatap Arif dengan mata yang penuh kehangatan, merasa seolah-olah dunia berhenti sejenak. Entah kenapa, ia merasa bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk membuka hati, meskipun rasa takut itu masih mengganjal. Hari-hari berikutnya, Arif mulai datang lebih sering. Ia tahu Indah tidak bisa berbicara, tetapi ia tak pernah berhenti mencoba untuk berkomunikasi dengan cara lain. Ia mulai menggambar gambar-gambar kecil di kertas dan memberikannya kepada Indah setiap kali mereka bertemu. Gambar-gambar itu sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Ada gambar laut, bunga, dan bintang yang seolah-olah ingin memberitahukan Indah bahwa meskipun tak ada kata-kata, ia akan selalu ada untuknya. Indah merasa semakin terbuka dengan perhatian yang diberikan Arif. Ia mulai menyadari bahwa rasa takut yang selama ini menghalanginya untuk mencintai, mungkin bukanlah halangan yang nyata.
Arif tidak pernah memaksanya untuk berbicara atau melakukan sesuatu yang ia tidak mau. Ia hanya hadir, dengan kesabaran dan cinta yang tulus. Perlahan-lahan, Indah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sepi atau takut menghadapi masa depan. Suatu sore yang cerah, ketika matahari mulai tenggelam di ujung cakrawala, Arif kembali mendatangi gerobak es krim Indah. Kali ini, ia membawa sebuah bunga mawar merah yang ia temui di taman dekat pasar. Tanpa berkata apa-apa, ia memberikan bunga itu kepada Indah, sambil tersenyum lembut. Indah terkejut, matanya berbinar, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tangannya gemetar saat menerima bunga itu. Dengan penuh perasaan, Arif mengangkat jari-jarinya dan mengarahkannya ke dadanya, lalu mengarahkan tangan Indah ke dada Arif, seolah ingin mengatakan, "Ini adalah hatiku, dan hatiku milikmu." Meskipun tak ada kata-kata yang keluar, pesan itu begitu jelas di mata mereka berdua. Indah merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia tahu, dalam dirinya, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Perasaan itu datang dengan pelan, penuh kehati-hatian, tetapi ia tak bisa lagi menahannya. Ia meletakkan bunga mawar itu di samping gerobaknya dan memandang Arif dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Pada saat itu, ia tahu bahwa perasaan itu sudah mulai tumbuh. Perasaan yang selama ini ia pendam dalam-dalam, takut akan rasa sakit, takut akan kehilangan. Namun, meskipun hati Indah mulai terbuka, ia tetap ragu. Bagaimana jika Arif hanya merasa kasihan padanya? Bagaimana jika semua perhatian ini hanyalah bentuk belas kasihan? Indah merasa cemas dan takut jika ia terlalu berharap. Namun, setiap kali ia melihat mata Arif yang penuh dengan kasih sayang dan ketulusan, rasa takut itu perlahan menghilang. Arif pun mulai merasakan bahwa Indah adalah seseorang yang sangat istimewa. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya tertarik pada wanita itu karena ketenangannya atau senyumnya yang menenangkan, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Indah adalah wanita yang telah melalui banyak penderitaan, dan meskipun ia tidak bisa berbicara, ia memiliki kekuatan luar biasa dalam dirinya yang memancar melalui setiap gerak tubuh dan tatapan matanya. Arif merasa bahwa ia ingin menjadi bagian dari dunia Indah, ingin berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersamanya. Namun, meskipun mereka berdua merasa semakin dekat, ada satu hal yang tetap mengganggu mereka berdua, ketakutan akan masa lalu yang mungkin sulit untuk dilupakan. Indah takut untuk mencintai lagi, karena rasa sakit yang pernah ia alami begitu dalam. Arif pun merasa ragu apakah ia bisa menjadi orang yang mampu membawa kebahagiaan bagi Indah yang telah lama terdiam dalam kesepian. Namun, di tengah ketakutan dan keraguan itu, cinta mereka perlahan tumbuh. Mereka tidak perlu kata-kata untuk memahami satu sama lain, karena setiap tatapan, setiap sentuhan, berbicara lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan dengan suara. Indah mulai belajar untuk membuka hatinya, dan Arif, dengan penuh kesabaran, terus memberikan cinta dan dukungan yang tulus. Mereka tahu bahwa jalan di depan mereka mungkin tidak mudah, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah menemukan cinta di tempat yang paling tak terduga. Seiring waktu berlalu, hubungan antara Indah dan Arif semakin mendalam. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, meskipun dengan cara yang sederhana. Setiap pagi, Arif selalu datang untuk membeli es krim, dan mereka berbicara tanpa kata-kata. Seringkali, Arif membawa bunga atau gambar yang ia buat sendiri, dan Indah membalasnya dengan senyum hangat yang selalu membuat hati Arif berdebar. Namun, meskipun hubungan mereka semakin erat, Indah tetap merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Rasa takut akan masa lalu yang penuh luka membuatnya ragu untuk sepenuhnya membuka diri kepada Arif. Ia merasa bahwa meskipun Arif begitu sabar dan penuh kasih sayang, ia tidak ingin menyakiti pria itu dengan luka-luka yang masih ada dalam dirinya. Ia takut bahwa jika Arif tahu seberapa dalam kesedihannya, ia akan menjauh darinya. Pada suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik cakrawala, Arif duduk bersama Indah di bangku taman setelah ia membeli es krim darinya. Mereka duduk berdampingan, menikmati keheningan, hanya ditemani oleh suara angin yang berdesir dan ombak yang pecah di kejauhan. Arif menatap Indah dengan penuh perhatian dan perlahan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Indah.
Tangan Indah sedikit gemetar, tetapi ia tidak menariknya. Arif, dengan lembut, menggenggam tangan Indah, seolah ingin memberikan ketenangan. Indah, suara Arif terhenti, tetapi matanya berbicara begitu banyak. Aku tahu kau memiliki luka dalam hatimu. Aku tahu bahwa hidupmu tidak selalu mudah. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini, dan aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Indah menatap Arif, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan yang mengalir dari genggaman tangan Arif, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih kuat. Meski begitu, rasa takut masih ada. Ia merasa bahwa ia tidak pantas mendapatkan cinta ini, karena semua kesedihan dan kehilangan yang telah ia alami. Dengan perlahan, Indah menulis sesuatu di kertas kecil dengan pensil yang ia bawa. Arif melihatnya dengan cermat, berharap dapat memahami pesan yang ingin disampaikan Indah. Ketika Indah selesai menulis, ia menyerahkan kertas itu kepada Arif. Arif membuka kertas itu dengan hati-hati, membaca tulisan yang sederhana namun penuh makna. Aku takut, Arif. Aku takut jika aku membuka hati ini lagi, aku akan terluka. Aku sudah terlalu banyak kehilangan, dan aku tidak ingin kehilangan lagi. Arif membaca tulisan itu berulang kali, meresapi setiap kata yang tertulis. Ia tahu bahwa Indah sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, tetapi ia tidak akan pernah menyerah untuk membuat Indah merasakan cinta yang sejati. Ia menatap Indah dengan penuh kasih sayang, lalu mengangkat wajah Indah dengan lembut menggunakan tangannya, memastikan agar mereka saling memandang. Indah, aku mengerti rasa takutmu. Aku tahu bahwa hidupmu penuh dengan luka, dan aku tidak ingin memaksamu untuk melupakan masa lalu itu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini bukan untuk melupakan kesedihanmu, tetapi untuk menemani dan mendukungmu melewati setiap hari ke depan. Aku tidak akan pergi. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu berharga, lebih dari apapun yang pernah terjadi padamu. Indah menatap Arif dengan mata yang mulai berlinang air mata. Ia merasa ada sesuatu yang menghangatkan hatinya, sesuatu yang ia sudah lama lupakan, perasaan aman dan dicintai tanpa syarat. Ia merasakan bahwa Arif bukan hanya seorang pria yang peduli padanya, tetapi juga seseorang yang bisa menerima semua kelemahan dan kekurangannya tanpa menghakimi. Indah merasa bahwa ia tidak perlu bersembunyi dari rasa takutnya, karena Arif sudah siap untuk berjalan bersamanya melewati segala hal. Malam itu, ketika mereka duduk berdua di bawah bintang-bintang yang bersinar di langit, Indah merasa bahwa mungkin ini adalah saatnya untuk membuka hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rasa takutnya tidak perlu menghentikan langkahnya untuk mencintai lagi. Ia merasakan keberanian yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keberanian untuk menerima cinta, untuk memberikan dirinya kepada seseorang yang tulus, dan untuk menghadapi masa depan dengan harapan. Arif, yang melihat perubahan dalam diri Indah, merasa hatinya penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, tetapi ia yakin bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Cinta mereka, meskipun tumbuh perlahan, semakin kuat setiap harinya. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dari apa yang mereka rasakan satu sama lain, karena setiap tindakan, setiap sentuhan, sudah cukup untuk menyampaikan betapa dalamnya perasaan mereka. Indah akhirnya memberanikan diri untuk berbicara, meskipun hanya dengan bisikan lembut. Terima kasih, Arif. Terima kasih sudah bersabar dan tetap ada untukku. Aku merasa lebih baik sekarang. Aku siap untuk mencoba lagi, meskipun aku takut. Arif tersenyum dengan penuh kelembutan, dan ia membalas dengan bisikan yang sama lembutnya. Aku akan selalu ada untukmu, Indah. Bersama, kita akan melewati semuanya. Malam itu, mereka duduk berdua, saling berbagi cerita tanpa kata-kata. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi mereka tidak lagi takut akan masa depan. Mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa utuh. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan Indah dengan Arif semakin tumbuh dan berkembang. Meski perjalanan mereka tidak selalu mulus, cinta yang mereka bangun semakin kuat.
Indah yang dulunya hanya bisa berkomunikasi lewat senyuman dan tatapan mata kini mulai berbicara lebih terbuka, meskipun dengan suara yang sangat lembut dan hati-hati. Arif, yang selalu sabar dan penuh kasih, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian, meskipun kadang-kadang kata-kata itu sangat sederhana dan tidak panjang. Indah mulai membuka diri lebih banyak, berbagi kisah-kisah tentang masa lalunya yang penuh duka. Ia menceritakan bagaimana kehilangan ayah dan ibunya membentuk dirinya menjadi pribadi yang tertutup dan penuh ketakutan. Aku merasa seperti semuanya hilang begitu saja. Arif, aku takut bahwa jika aku membuka hatiku lagi, aku akan kehilangan lagi. Semua orang yang aku cintai pergi begitu cepat, dan aku tak bisa menghadapinya. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian memegang tangan Indah dengan lembut. Indah, aku tahu rasanya kehilangan. Aku pernah merasakannya juga. Tetapi hidup kita tidak bisa terus-menerus dihantui oleh rasa takut. Rasa takut itu datang dari masa lalu, dan kita tidak bisa membiarkannya mengendalikan masa depan kita. Aku tidak akan pergi. Aku berjanji padamu. Indah memandang Arif dengan mata yang penuh rasa terima kasih, dan di dalam hatinya ada perasaan yang semakin tumbuh. Perasaan yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa Arif adalah orang yang bisa membantunya melewati masa lalu yang penuh luka itu. Suatu hari, di suatu pagi yang cerah, Arif mengajak Indah untuk pergi ke pantai, tempat yang sudah lama tak mereka kunjungi bersama. Mereka berjalan berdampingan di sepanjang pasir yang lembut, dan Arif membawa sebuah kotak kecil yang ia sembunyikan di balik jaketnya. Di pantai itu, Arif berhenti sejenak dan menatap Indah dengan penuh kasih. Indah, katanya dengan suara lembut. Aku ingin kita memulai babak baru bersama. Aku tahu kita berdua sudah melewati banyak hal, dan aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku tidak ingin kita hanya hidup di masa lalu yang penuh luka. Aku ingin kita menciptakan kenangan baru, kenangan yang indah, bersama. Indah menatap Arif dengan penuh rasa terkejut dan penuh perasaan. Arif melanjutkan, sambil membuka kotak kecil itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana yang bersinar lembut di bawah sinar matahari pagi. Indah, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu mau menjadi bagian dari hidupku selamanya? Maukah kamu menikah denganku? Kata-kata itu begitu mendalam, dan meskipun Indah tidak bisa mengucapkan apa yang ia rasakan, tatapan matanya mengatakan segalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu mendalam. Dalam hati Indah, ia merasa bahwa akhirnya ia menemukan seseorang yang bisa menerima dirinya apa adanya, tanpa harus menghakimi, seseorang yang bisa melihatnya lebih dari sekadar wanita yang bisu, lebih dari sekadar penjual es krim. Dengan lembut, Indah menggenggam tangan Arif dan menganggukkan kepalanya. Ya, Arif, bisiknya pelan. Aku siap. Aku siap untuk membuka hatiku. Siap untuk mencintaimu. Arif tersenyum bahagia dan memeluk Indah erat. Di bawah langit biru yang luas, di tepi pantai yang tenang, mereka berdua merasa bahwa dunia ini adalah milik mereka. Tidak ada lagi masa lalu yang mengikat mereka. Tidak ada lagi rasa takut yang menghalangi mereka. Mereka berdua memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat semuanya terasa sempurna. Hari pernikahan mereka datang dengan penuh kebahagiaan dan kehangatan. Semua orang yang datang merasa terharu dengan kisah cinta mereka yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Indah, yang dulunya tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, kini bisa tersenyum dengan penuh kebahagiaan, berdiri di samping Arif sebagai wanita yang siap menjalani hidup baru bersama orang yang ia cintai. Mereka menikah di sebuah gereja kecil dekat pantai, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarga yang peduli. Arif dan Indah berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun air mata. Di hari itu, Indah merasakan kebahagiaan yang luar biasa, dan meskipun ia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang biasanya diucapkan pada hari pernikahan, setiap tatapan dan senyumannya kepada Arif sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar cintanya. Setelah pernikahan, Indah dan Arif memulai hidup baru mereka dengan penuh harapan. Mereka membuka sebuah kedai kecil di tepi pantai, tempat di mana Indah menjual es krim yang sudah lama ia jual di pasar. Namun kini, bukan hanya anak-anak yang datang untuk membeli es krim,
tetapi juga pasangan-pasangan yang datang untuk menikmati suasana indah yang tercipta dari cinta mereka. Gerobak es krim itu menjadi simbol bukan hanya kebahagiaan indah, tetapi juga cinta yang telah menyembuhkan luka-lukanya. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di bangku taman dekat kedai mereka, Arif memandang Indah dengan penuh cinta. "Kau tahu, Indah, aku tidak pernah menyesal memilihmu. Cinta kita tidak sempurna, tapi aku tahu kita akan terus berjalan bersama, menghadapi segala hal yang datang." Indah memegang tangan Arif dengan lembut, dan meskipun kata-kata tidak keluar dari bibirnya, Arif tahu betul apa yang ia rasakan. Cinta mereka adalah cinta yang tumbuh dari kepercayaan, kesabaran, dan keberanian untuk saling membuka hati. Mereka tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, mereka akan selalu bersama, saling mencintai dengan tulus. Dan di bawah langit malam yang dipenuhi bintang, Indah dan Arif duduk berdua, menikmati kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Mereka tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan harapan, dan cinta mereka akan terus menjadi kekuatan yang membawa mereka melewati setiap hari.